Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kehadiran kita di sini pada kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Tri Rahayuningsih SPD, MAK. Selamat pagi Ibu. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan teman-teman sekalian. Dalam waktu 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai evaluasi sistem informasi. Dalam bab ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang pengertian evaluasi sistem informasi manajemen. Dan yang kedua, mengetahui evaluasi kelayakan hukum pada aplikasi sistem informasi. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat aplikasi sistem informasi manajemen. Evaluasi sistem informasi manajemen adalah mendefinisikan seberapa baik SIM dapat beroperasi pada organisasi yang menerapkannya untuk memperbaiki prestasi di masa mendatang. Pihak-pihak yang dapat melakukan evaluasi SIM yaitu 1. Tim audit khusus yang dikumpulkan untuk maksud tersebut yang diambil di antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, tim audit intern yang mengerjakan unit operasional. Yang ketiga, organisasi konsultasi di luar organisasi. Evaluasi dapat dilakukan pada serangkaian tingkat yang berbeda, yaitu pertama, evaluasi sistem informasi secara menyeluruh. Yang kedua, evaluasi sistem perangkat lunak atau perangkat keras. Yang ketiga, evaluasi aplikasi. Proses evaluasi bukan hanya menitik beratkan pada penentuan kelemahan dan keunggulan SIM saja, tetapi lebih dari itu adalah pada usaha-usaha perbaikan yang perlu dilakukan. Tujuan evaluasi sistem informasi manajemen adalah menilai kemampuan teknis sistem informasi manajemen. Yang kedua, menilai pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen. Yang ketiga, menilai pendayagunaan sistem informasi manajemen. Sedangkan evaluasi fungsi sistem informasi manajemen adalah meliputi pertama, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku. Kedua, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti. Yang ketiga, evaluasi aplikasi sistem informasi manajemen. Yang keempat, perhitungan manfaat secara kuantitatif dari aplikasi sistem informasi manajemen. Yang kelima, analisis biaya manfaat dari alternatif desain sistem informasi manajemen. Sedangkan evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku mempunyai tujuan dari evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku, yaitu menentukan hal-hal berikut. Apakah ada sumber daya baru yang diperlukan? Apakah ada sumber daya perangkat keras atau perangkat lunak baru yang harus diganti? Apakah pengaturan kembali akan memperbaiki daya guna? Dan yang keempat, apakah tambahan sumber daya akan memperbaiki ketepatgunaan sistem tersebut? Ya, untuk contoh tindakan yang merupakan hasil evaluasi ini adalah sebagai berikut. Penambahan sumber daya baru, penggantian saluran data berkecepatan rendah menjadi berkecepatan tinggi, penambahan kapasitas memori utama, peniadaan suatu saluran data yang tidak terpakai, penambahan pada unit memori, perubahan dalam organisasi memori, perubahan dalam perangkat lunak manajemen data, dan perubahan spooling perangkat lunak.
Metode dan sarana yang dapat digunakan yaitu monitor perangkat keras, seperti peralatan monitor yang dipasang pada perangkat keras untuk mengukur kehadiran atau ketiadaan denyutan listrik. Yang kedua, monitor perangkat lunak merupakan suatu program komputer untuk mengukur hasil kerja tiap program aplikasi dalam lingkungan pengoperasian sistem. Yang ketiga, sistem log dan observasi adalah suatu sistem yang dapat